Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kali ini saya akan mendokumentasikan kegiatan terawih keliling yang diselenggarakan oleh PMS Desa Tapak Sukra di Masjid Baitul Muttaqin RW 4 Desa Tapak Sukra. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi amma ba'du. Saking bersedaya ingkang hormati Wabillahi menakan paling saking Desa Tapak Sukra sapanipun dan boten kula istimewa ingkang hormat menika Masjid Baitul Muttaqin. Jauh boten kula boten apa kan sepakat satu persatu depan kula niku. Istimewa ingkang niki asal saking paling saking Desa Tapak Sukra bangsa kanjeng pun hadirin dihormati, monggo salam-salam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene kula panjenengan kasih pinaringan kemudahan kenikmatan saking ngasan besar bisa arupi nikmat iman Islam sehat dan sempat. Pramila meskipun salam-salam kami salam syukur alhamdulillahirabbil alamin. Maka sudah rahmat asal dikabulkan Jumatan bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal beringat ngarep-arep samane ane dunia itu teman dengan watan wakil akhir dan iya. Saya menghormati kula minangka saking taklim masjid agar mengaturaken matur nuwun saking saling kang menghadiri utawa sangat ini melaksanakan masa Masjid Baitul Muttaqin. Kalau menangko saking takmir buat sanes bisa kali mengapunkan mbok menawi kathah panjenenganipun bahwa saking kemauan boten kula jalan satu kawula nyuwun ampun dan lan dokter akan menjawab Lurah benar kali RW 3 itu bisa penuh karena satu RW cuma ada 2 masjid. Yang RW itu sebenarnya itu naik berdapat soal Pak RW ini masjid tunggal usahanya mundur dan meskipun ada di ini bisa pun ada. Zaman berhormati, kandungan tadi berhormati, namun ada yang berkata-katakan dan matur nuwun dan dinamani uji-uji terawih pun saking kami mendapatkan berkah belum bersetuju. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan dari L sampai 2. Menang dari pemerintahan desa yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua LPMD Desa Tapak Sukra, Bapak Agus Irianto. Waktu dan menang silakan. Monggo Bapak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu sedaya mangke kula bahasane gaduh-gaduh nih. Asal bahasa Jawa. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dari Dirobak dan beserta anggotanya, Bapak Ketua LP 2A, kelihatannya sudah nampak ya beserta anggotanya,
yang saya hormati, dan biasanya dari Babinsa ada ya Pak, terus saya di Pak Karus sendiri, dan kepada takmir masjid yang saya hormati, serta para muslimin dan muslimat di RW 4 sini yang kebetulan bersama-sama kita mengadakan acara Amaliyah Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini kita mewakili dari pemerintah desa. Yang pertama, sebenarnya untuk kegiatan talim ini sudah berjalan sejak awal kepala desanya Pak Supri kalau tidak salah. Pak Darikun, dari Pak Darikun, kemudian Pak Supriyato, dilanjut dengan Pak kepala desa yang sekarang, yaitu Pak Indra. Namun setelah tahun 2020 ya, terjadi wabah pandemi, sehingga selama kurang lebih 3 tahun, tahun 2020, 2021, 2022 ya, itu dari kegiatan Amaliyah Ramadan khususnya talim dan desa Tambak Sukra itu vakum. Nah, pada kesempatan malam hari ini, khususnya di tahun 2023 ini, yang memang secara resmi Presiden kita sudah mencabut PPKM, sehingga seluruh kegiatan atau aktivitas, baik itu yang berkaitan dengan kegiatan sosial maupun berkaitan dengan ibadah sosial, sudah bisa berjalan kembali untuk saling berkumpul. Demikian juga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan tarawih bersama. Bapak Ibu muslimin dan muslimah yang saya hormati, mewakili dari pemerintah desa, kami selaku lembaga ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama terkait dengan kegiatan desa lewat talim ini, yaitu yang pertama, ini kabar baik untuk Masjid Baitul Muqaddim di RW 4 ini. Mohon nanti jadwal takbirnya ada ya, jadwal takbir. Oke, Bapak mohon ambil. Jadi ini ada sedikit bantuan dari pemerintah desa, khususnya untuk kegiatan acara malam hari ini, ya sedikit membantu biaya konsumsi. Mudah-mudahan nanti bisa diterima, dan tidak tahu isinya berapa, saya sendiri juga tidak tahu karena tadi saya diserai oleh Bapak Kepala Desa. Ini langsung saja masyarakat kita. Ini untuk bantuan konsumsi, dan untuk oh ya betul, betul ya, ini sekedar
bantuan konsumsi untuk takmir masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sekaligus berkaitan dengan kegiatan Amanah Ramadan. Untuk ketua PHBI-nya ada ya? Berapa? Itu ya, ketua PHBI Pak RW. Oke. Pak RW, menjadi Pak RW ini dari LP2A juga sedang memberikan bantuan, dan kebetulan ini juga diserahkan kepada kita untuk selanjutnya bisa diberikan kepada ketua PHBI. Langsung saja Bapak Pak RW, Pokman Sakro di pengolahan risiko. Coba ini dan bantuan dari LP2. Teman-teman, yang ini adalah salah satu tujuan dari kegiatan tanding kita bersama-sama dengan pemerintah desa, yang sekaligus bahwa apa yang telah kita berikan tadi adalah berlangsung dari seluruh kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat Id, ada uang kalengan dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di jamaah Baitul Mutakin. Jadi ini tidak lain adalah hasil jeripayah dari Bapak Ibu semua untuk kita berikan kembali, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak Ibu Muslimin dan Muslimat, kelihatannya saya tidak perlu panjang lebar karena nanti ini ada Bapak Ustadz dari Tambak Sobra ini, Bapak Dr. Tobiri, barang nanti juga mau memberikan tausiahnya. Jadi acara intinya seperti itu, dan saya hanya sekedar menyampaikan informasi dan menyampaikan kewajiban yang sudah diamanahkan kepada saya dan diberikan kepada takmir maupun pengurus PHB. Kiranya demikian Bapak Ibu Muslimin dan Muslimat yang saya hormati. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bila taufik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami RW Laksana Surga pada beliau Bapak Dr. Tobiri MSI untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, yang kami hormati Babinsa Kamtibmas, LP2A, LPMD, Ketua Takmir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama
marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menikmati kita saged gempa silaturahim dalam rangka taklim amaliyah Ramadan di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mugi-mugi kita angsal barokah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat wassalam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah SAW berkaitan dengan syafaat, terutama adalah mendapatkan al-kautsar atau telaga atau air minum yang nanti di padang mahsyar, yang tentunya digambarkan perjalanan selama 70.000 tahun. Jadi ketika kita dibangkitkan kembali setelah alam barzakh, kemudian dibangkitkan kembali adalah alam bagaimana pada mahsyar selama 70 tahun. Jadi perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan karena bumi dihamparkan, setelah dihancurkan dan dilipat, kemudian dihancurkan, kemudian pecah, yang pada akhirnya adalah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dan menikmati silaturahmi sampun, alhamdulillah ini sampun niku nggih medangan, sampun nopo enten snack. Di bulan Ramadan ini seolah-olah snack, medangan dan sebagainya itu menjadi hal yang susah gitu. Artinya sudah kita nikmati begitu sangat ini ya, artinya jadi seolah-olah bosan makanan. Nah, tapi alhamdulillah kita diparingi sehat di Bapak Ibu semua, sami sehat. Alhamdulillah. Sampun angsal THR. Alhamdulillah Pak Tuan akhir sampun angsal THR tahun ini. Nggih mengke angsal THR saking Pak Lurah di Pak Lurah. Nggih, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan. Keberkahan itu bisa saja rezeki. Ya, pada malam hari ini ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan apa yang kita targetkan, terutama ditargetkan di setiap Ramadan kita. Tentunya Bapak Ibu, setiap kegiatan agenda pasti ada targetnya. Bapak Ibu tentunya dalam sekian kehidupan pasti ada targetnya. Ketika sholat pasti ada targetnya. Wal fasal wal munkar, bahwasanya sholat itu pasti ada targetnya. Targetnya apa? Targetnya adalah mencegah kemungkaran. Jadi ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah ibadah, ketika kita sudah 5 waktu mengerjakannya, maka kita harapannya sholat itu akan mencegah kemungkaran dan tentunya adalah menghindari dari segala perbuatan dosa. Termasuk ketika sudah sholat, nyuwun sewu para remajanya, para pemudanya, itu setidaknya menghindari apa yang namanya pacaran. Jadi nek tokoh pemudanya itu sudah sholat, ada tokoh pemuda Nadiyin, tokoh pemuda Muhammadiyah, tapi pacaran itu dipertanyakan sholatnya. Nah, saniki naudzubillah, wong pacaran itu tembun di mawon, ya, jadi tidak malu-malu, ya, tidak malu-malu. Nah, begitu juga dengan puasa. Nah, puasa itu adalah targetnya apa? Targetnya jelas bahwa la'allakum tattaqun adalah menuju kepada ketakwaan. Maka target ketakwaan itu setidaknya ada beberapa hal ukurannya.
Apakah kita semakin bertakwa atau tidak? Yang pertama menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfi min jari. Jadi nek wong puasa itu paling tidak semakin kesini itu semakin takut sama Gusti Allah. Nek bapak-bapaknya semakin takut sama Gusti Allah, apa semakin takut sama istri panjenengan? Ibu-ibu ini takutnya makin bapak-bapaknya apa kan? Nek bapaknya suami takut istri gitu ya. Kamu ini bukan gitu. Ya takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada istri kita ataupun bukan kepada suami kita. Tapi namanya itu kalau suami dan istri itu adalah taat. Artinya bagaimana kita berbakti. Maka al-khawfi min jari itu adalah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Jadi ketika kita kemudian didengarkan ayat-ayat Allah tadi, alhamdulillah kasih keras banter suaranya pun gitu ya. Jadi alhamdulillah bapak-bapak ini 23 rakaat dalam waktu cepat kilat, jam 8:05 selesai. Jadi ternyata itu bisa dijadikan alat untuk kesehatan. Di sholat itu memang kalau kita betul-betul melakukannya dengan benar adalah banyak dilakukan untuk kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita semakin puasanya itu semakin baik, tentunya ada peningkatan ketakwaan kita dari hari pertama sampai hari ke-17 ini, malam ke-17 ini, tentunya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ke pasar, curang timbangannya tidak takut. Mau korupsi takut. Ya, Indonesia itu sekarang sudah berhutang lebih dari 80 triliun. Dan itu sebagian besar dikorupsi oleh ya di sana. Termasuk di perguruan tinggi. Para rektor ditangkap. Alhamdulillah kalau rektor korupsi bukan ditangkap, yang dikorupsi bukan neken, dibeli, terusnya mudah-mudahan bukan korupsi. Jadi semua ini kehidupan masyarakat itu di tingkat bawah sampai atas itu adalah korupsi, termasuk kepala desa. Yunse ada 124 kepala desa yang korupsi dan ditangkap oleh pengadilan tinggi maupun negeri, yang kemudian dijebloskan gara-gara menikung dana desa. Mungkin kamu memiliki bukan di kamu memiliki transparan terbuka, setiap anggaran desa itu dibuka. Ya. Jadi semakin kita takut kepada Allah, maka kita itu semakin menjadikan diri kita itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita takut, maka kita mendekat, bukan lagi menghindar. Kalau kita takut, maka kemudian upayanya adalah kalau takut kepada binatang buas, maka kita lari. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat. Semakin banyak beribadah, semakin banyak beramal soleh, dan tentunya di puasa ini semakin banyak yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, pun kawan menit, terus kurang 3 menit. Sami ngantuk boten? Alhamdulillah ini ngantuk, itu pertanda itu panjenengan kasih sehat. Karena tujuan ibadah itu adalah menyenangkan, membuat kebahagiaan. Nek ngantuk, pertanda itu panjenengan sehat. Nek boten ngantuk, pripun? Pikiran itu pasti bisa. Ya. Suaminya selingkuh melih, ibu-ibu boten pasti bisa. Berarti nek panjenengan ngantuk itu berarti boten enten persoalan. Dan saya ngantuk les begitu saja. Jadi berdas bukan di pengajian itu ngomong gitu. Ya, jadi yang kedua itu adalah ukurannya. Jadi ketika puasa kita itu semakin mendekati kepada ketakwaan adalah yang kedua al-amalu.
al-amalu advansis, bahwasanya segala yang kita lakukan itu ada dasarnya. Nek panjenengan pengen sugih, boten terbukun selamat. Mereka sebut selamat kepada negara. Niku 12 orang meninggal gara-gara pengen sugih. Digandakan uangnya dari 70 juta pengen jadi 1 miliar. Tapi belum 1,5 miliar jadi uangnya, sudah ditanya mungkar nakir. Dan diprediksi itu ternyata ada yang dikubur hidup-hidup. Jadi begitu upacara prosesi penggandaan uang, ternyata minum kokas, minum kopinya itu pakai racun gitu. Mudah-mudahan kita masukkan bukan itu bukan kata seni komi. Ini Pak Babin itu keliling. Tadi kelilingnya bukan nopo mawon gitu. Tadi enten potensi dipun bukan. Nah ternyata di Banjarnegara itu Pak Dukun Slamet itu terkenalnya di soleh. Jadi terkenalnya di orang baik-baik kelihatannya. Dan ternyata dipercaya. Siapa sih orang percaya ternyata 70 juta pengen jadi 1,5 miliar. Nah, duit kabeh wis pernah nonton duit semiliar. Wis tahunya kan duit semiliar. Pak Bobin pun kulo berderek nopo mulai 1 triliun. Karena ya triliun itu sudah ini ya banyak sekali katanya. Nah ternyata kita dianjurkan untuk setiap beramal itu pasti adalah al-amalu bitansis, bahwa ada seperangkat atau apa yang namanya pedomannya. Pengen sugih, yang jenengan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ketika suami pergi bekerja. Ibu-ibunya itu adalah berdoa, usahakan untuk sholat sunnah 8 rakaat. Nah, setiap misalnya habis suruh itu kemudian sholat duha dan itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu adalah amalan-amalan kita, bukan babi ngepet, bukan kedukun atau minum kuntilanak. Jadi ternyata kuntilanak itu pun diteliti orang Jerman. Ternyata itu adalah fiktif, orang yang angan-angannya panjang. Nah itu ternyata cerita itu ada di Pontianak dan itu juga ditemui di Malaysia, di Yerusalem. Dan asal mula kuntilanak itu dari mana? Itu diteliti orang Jerman. Dan itu sangat potensial, terutama asal mula orang Indonesia itu mengenal kuntilanak dan mengenal pesugihan, termasuk babi ngepet, tuyul dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah fiktif. Tapi disitulah kemudian direkayasa diciptakan untuk orang miskin yang kemudian panjang angan-angannya. Nah, walaupun kemarin di Banjarsari katanya ada babi yang ketangkep, itu ternyata babi beneran gitu, karena masuk ke ruangan. Jadi setiap amalan itu pasti ada pedomannya, terutama di malam nuzul Quran ini. Misalnya ambil kita berumbi kita anzalnahu itu mubarakati kita guna mungkin bahwasanya itu Al-Quran diturunkan di malam keberkahan itu sebagai apa? Sebagai petunjuk, termasuk di dalamnya, termasuk kita di dalam melakukan setiap kegiatan dan amalan perbuatan. Di dalam pemerintahan itu juga demikian. Misalnya sebagai kepala desa, bagaimana berlaku adil. Hubungan suami istri juga demikian. Misalnya panjenengan bapak ibu nek marahan kesunan sama suami istri, ini paling lambat berapa hari? Paling lambat itu ya 3 hari. Jadi ketika takut Anda jangan marah, lebih baik diam. Karena marah itu juga bagian dari sesuatu yang kadang emosional. Dan 90% talak jatuh itu karena marah. Jadi ya penelitian saya di Purbalingga
rata-rata perceraian itu satu hari 7 orang menjadi janda dan duda. Jadi apalagi di Cilacap itu sedoso Bu. Nek tambah sore insya Allah bukan enten di. Rata-rata gerakan itu karena hawa nafsu marah. Bapak-bapaknya, yo wis tak boleh mari wong tuamu itu sudah jatuh kalah. Ya itu sudah jatuh kalah. Maka disinilah kemudian orang berpuasa itu betul-betul menjaga emosinya. Perbuatannya pengen sugih ada pedomannya. Pengen menjadi orang sukses ada pedomannya. Pengen menjadi orang yang terkenal ada pedomannya. Bahkan setiap apapun, ibadah apapun pasti ada pedomannya. Nah disitulah yang namanya segala hal dan sesuatunya pasti ada pedomannya. Bahkan ada yang namanya SOP-nya. Kenapa sekarang misalnya ada beberapa ahli atau misalnya ada beberapa insinyur yang mengembangkan ruh? Bagaimana ruh itu keluar ketika jasad itu diambil, ruhnya diambil oleh malaikat. Itu sekarang sedang diteliti, terutama manusia itu pengen hidup abadi. Ya, terutama ini ada yang lagi viral itu Mbah Ida Dayak yang katanya itu menyembuhkan siapa itu? Pangeran Arab. Jangan percaya itu. Jadi rata-rata kita itu percaya terhadap hoax. Begitu kita lihat dapat pedang emas, kayak bening luar biasa. Nah, disitulah Bapak Ibu bahwa kita itu punya segala hal yang berkaitan dengan pegangan dan tentunya kita berharap bahwa senantiasa kita itu bisa menjadikan Islam itu adalah panduan kita. Mendidik anak juga ada panduannya. Jadi ada banyak panduannya. Nah, oleh karena itu yang ketiga, semakin baik puasa kita kok, Bapak Ibu semua. Yang ketiga itu adalah al-qanaah ar-ridha al-khair. Jadi kita itu merasa bahwa diri kita itu cukup penghasilan kita. Penghasilan kita berapapun pasti rasa kita menghadirkan kita bahwa kamu itu sudah dicukupkan oleh Allah terhadap rezeki yang ada yang dimilikinya. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang yang memiliki harta dan kekayaan yang berlipat-lipat sekarang sedang banyak diintip oleh KPK. Kita nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Orang kaya tidak bisa tidur, berobat kemana-mana selama 29 tahun misalnya, dan itu karena nggak bisa tidur. Oleh karena itu kita bersyukur apa yang kita punya. Kita punya sawah, alhamdulillah. Nggak punya sawah, alhamdulillah. Sing penting boten meriang, boten sakit, nek sakit, arep sakit rasanya nopo? Rasanya pahit. Wedang itu alhamdulillah. Saniki ya Allah, banyak orang yang sakit itu karena kelebihan kalori misalnya. Anak-anak muda sekarang itu sudah kena diabetes. Diabetes itu sangat berbahaya dan membunuh hampir masyarakat Indonesia itu nomor 2 setelah TBC dan jantung. Nah itu yang kemudian terjadi pada anak-anak muda kita. Nah, bagaimana kita menumbuhkan qanaah? Bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur kepada kita semua? Nah disitulah maka yang harus kita miliki itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ladzasyakir. Disitulah kita merasa bersyukur, punya suami penghasilannya segini, bersyukur. Lapak niki sumbangannya, niki penghasilannya sehari misalnya 100.000, alhamdulillah. 100.000 cukup buatan sani ibu? Cukup? Di masak cukup? Di buatan cukup di teman tahu sumber ini. Karena sekarang nyuwun sewu niku
banyak pengemis itu ternyata satu hari penghasilannya itu antara 100 sampai 300 ribu. Jadi itu pengemis melebihi PNS. Jadi ranking PNS itu kalah gitu. Yang saya teliti di sekitar Krukut itu ternyata penghasilannya, kenapa mereka nggak mau berhenti? Itu karena menawarkan kepada Satpol PP, panjenengan nangkep pulau, membiarkan saya untuk tidak ngemis di Krukut Banyumas, apabila syaratnya setiap hari saya dikasih 150 ribu. Apakah Pak Hussein sanggup? Itu tersanggup. Ternyata rata-rata penghasilannya antara 100 sampai 150 ribu. Cukup kados menika. Jadi di pinggir-pinggir Krukut itu kados menika 100 antara 150. Jadi lumayan. Napa oleh badhe musim Lebaran luwihi THR. Karena ternyata di situ ada cerita bahwa di puncaknya, kenapa mereka tidak mau, itu dianggap dirinya itu bukan pengemis, tapi dirinya itu adalah seorang yang menerima zakat untuk keselamatan mereka. Jadi ketika ada perjalanan, kemudian di puncak itu ada tugu di atas itu, dan itu ceritanya, konon ceritanya barang siapa memberikan sumbangan, menyebar recehan kepada para pengemis itu, maka pengemis itu akan mendoakan dan keselamatan bagi yang melalui jalan itu. Maka kemudian mereka tidak mau dianggap sebagai pengemis, tetapi adalah juru selamat. Ya, Yesus kalau begitu ya. Ya itu penelitian saya gitu ya, dengan tim. Nah, jadi disitulah kemudian dia tidak mau diberantas, tapi maunya ya dikasih 100 seker. Wong aku nolong panjenengan kabeh kok, aku kudu jaluk gitu ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Maka disitulah kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Warga RW 4 saya kira sudah aman, nyaman, jalannya juga sudah ini, mau ke restoran sudah dekat, ke Tahu Sumedang, mau sate sudah dekat gitu ya. Sing penting mirip bae ya. Sing akeh di Kak Murah gitu. Mudah-mudahan sekali-kali bisa memberikan THR gitu ya. Jangan hanya positif dari daerah. Ya, kita aja belum turun THR-nya. Nah, yang keempat itu adalah ternyata berpuasa itu semakin baik, semakin ini adalah ketika istidadu berkaitan dengan al-yaumil sahih. Bahwasanya ketika berpuasa itu kita semakin mendekati kepada ketakwaan, indikatornya adalah kita siap bahwa hidup kita itu akan berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Panjenengan pun siap, Bu? Napa nggih siap? Belum dereng. Tapi namanya ajal itu kita tidak tahu. Pak Slamet dukun itu kenapa terbongkar karena orang dari mana itu Jawa Barat itu di Sukabumi ya, itu telepon ke anaknya. Dia karena telepon sedang dalam prosesi untuk prosesi penggandaan uang. Telepon ke anaknya, B, Bapak dalam kondisi terjepit, dalam kondisi bahaya. Bila sampai besok pagi Bapak tidak telepon berarti Bapak sudah tidak ada. Tolong segera ke Banjarnegara dan hubungi Polres setempat. Lalu seperti mati ini. Tetapi kenapa kemudian mengikuti dukun itu? Karena itu adalah dihipnotis. Nih Bapak itu dihipnotis. Jadi tidak sadar. Teman SMA istri itu seorang anak guru besar. Guru besar itu gaji pun selangkung atas. Hidupnya mewah, dari kecil dibiasakan tidak kekurangan. Tapi suatu saat dia lupa, pengen lebih kaya. Akhirnya datang ke dukun pengganda uang di Magelang.
Dan itu sama, prosesinya sama. Datang ke Madinah, kemudian dijanjikan uangnya akan berlipat, dan kemudian ada prosesi dari itu, kemudian ternyata apa yang terjadi? Ya dikasih racun. Dan akhirnya apa? Ya itu. Tapi namanya kejahatan pasti akan terungkap. Itu Pak Bobi pasti lebih paham, jadi lebih memahami tentang itu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, jadi yang terakhir adalah kita itu harus siap terhadap kondisi, terutama adalah kondisi menuju yaumil akhir. Jadi ketika kita dibacakan kalau kemarin anggota kanda wajah wal malaiku sofan sofa wajah yauma idzin fi jahannam yauma idzin yakam, bahwasannya ketika bumi digoncangkan, ketika kemudian alam semesta dihancur leburkan, dan disitulah kemudian terjadi bagaimana kiamat itu pasti akan datang, dan disitulah kemudian Allah itu akan turun bersama malaikat dengan beribu-ribu malaikat, dan disitulah manusia akan diperlihatkan betapa api neraka yang luar biasa, jahanam itu luar biasa menyala-nyalanya, dan ternyata di situ kemudian manusia itu menyesal terhadap apa yang ada yang mereka lakukan. Nah disitulah kita sadar bahwa puasa itu mengingatkan kita kepada kembali bahwa kita pasti akan berjumpa kepada Rabb-Nya, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kepada Allah, kekasih Allah itu adalah yang kita cintai, maka setidaknya kita itu mempersiapkan semua untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Bapak Ibu rahimahumullah, ketika kita berpuasa kita diingatkan kembali bahwa kita itu pasti akan menuju hari akhir, menuju pada hari kematian kita. Maka di situ sudah tidak lagi ada jabatan, di situ tidak ada lagi sesuatu yang kita banggakan. Dan direktur itu hanya 4 tahun, itu pergolakannya luar biasa. Jadi bupati sekarang modalnya paling tidak minimal 20 miliar. Jadi kepala desa tidak pakai. Iya. Ya, jadi banyak sekarang itu. Jadi pejabat sekarang itu luar biasa. Jadi ASN, PNS itu sekarang berapa? Ada yang berani bayar 300 juta, 150 juta. Wong PNS juga utang 150 juta ini 15 tahun. Jadi uangnya itu untuk bayar cicilan, untuk pembayaran itu kan berkurang, gitu ya. Oleh karena itu ketika ditawari lu PNS 150 juta aja pada belum. Karena sekarang itu sistemnya adalah CAT. Jadi sistemnya itu adalah berbasis pada komputer. Ketika grade-nya tidak mencukupi, maka akan gagal. Maka kan Bapak Ibu rahimahullah, nyuwun sewu baru ini seharusnya 7 menit ternyata sampai lebih dari 7 menit. Maka kan Bapak Ibu rahimahullah, apa yang bisa saya sampaikan untuk video silaturahmi itu mendatangkan keberkahan, dan tentunya kita dengan bersilaturahmi semakin sehat. Jadi semakin mendekatkan kita gitu. Dan tentunya nanti kita pun harus bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Saudara kita nanti mungkin lebarannya lebih duluan, jadi tanggal 21. Ini pun biasa nih, punya perbedaan. Di boten usah kocok-kocokan. Alhamdulillah kemriki traweh 23 saudara kita 11 di pun boten usah gontok-gontokan. Niku pun enten hadisnya masing-masing. Tinggal sing jalani niku bener-bener sholat tarawih boten. Sing padukan sing boten tarawih. Nggih, sing boten tarawih. Sing tarawih di tenang-tenang bae malah itu snack. Jadi nanti kalau lebarannya beda, dan insya Allah kemungkinan beda karena Muhammadiyah itu adalah 2 derajat, sementara pemerintah Nahdlatul Ulama itu lebih dari 2 derajat, dan itu persatuan antara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
dan itu kemungkinan beda, tapi mudah-mudahan sama. Kalaupun beda, di alhamdulillah senang badannya tinggi do, dan terus kita angkonya di kata alhamdulillah. Dia mengatakan mobil yang terlalu pun pulau yang pun pangapunten, marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya kita bersama-sama membaca alhamdulillah birabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.